warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nashwa Zahra Salsabila dengan NPM 10070321088 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Islam Bandung. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya untuk mengerjakan karya tulis ilmiah. Di sini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Internet terhadap tingkat kreativitas belajar mahasiswa tingkat 1 Universitas Islam Bandung di masa pandemi COVID-19. Saya berasal dari kelompok 5 yang bertemakan teknologi bersama Amar Al-Farabi dan Hairan Muhammad Al-Khans. Bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan manusia zaman sekarang, karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia. Dengan berkembangnya teknologi saat ini semakin memudahkan kehidupan manusia, seperti proses komunikasi yang tanpa memikirkan jarak, ruang, dan waktu, dan lebih mudah dalam memperoleh informasi dengan cepat. Oleh karena itu, agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan iptek tersebut, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Dengan kata lain, teknologi sebagai alat bantu mahasiswa dalam banyak hal, termasuk dalam hal perkuliahan, dan dengan adanya internet pula, mahasiswa dengan mudah mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Sehingga mahasiswa membutuhkan teknologi sebagai penunjang pembelajaran yang nantinya dapat bisa berdampak positif pada mahasiswa tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, ketergantungan terhadap internet yang mereka anggap sebagai penunjang studi mereka malah dapat menjadi penghambat bagi studi mereka jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan internet yang ada untuk mencari informasi atau ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, sehingga nantinya akan berdampak baik kepada dirinya. Selain menambah wawasan, ilmu pengetahuan internet juga bisa meningkatkan kreativitas belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana fungsi internet dalam membangun kreativitas belajar mahasiswa tingkat 1 yang ada di Universitas Islam Bandung. Yang kedua, bagaimana strategi mahasiswa tingkat 1 yang ada di Universitas Islam Bandung dalam membangun kreativitas belajar di tengah kemajuan teknologi. Yang ketiga, bagaimana dampak teknologi informasi internet dalam membangun kreativitas belajar mahasiswa tingkat 1 di Universitas Islam Bandung. Dari rumusan masalah tersebut, terdapat pula tujuan penelitian yang berupa pertama, mengetahui tentang berbagai macam fungsi internet dalam membangun kreativitas belajar mahasiswa tingkat 1 yang ada di Universitas Islam Bandung. Yang kedua, mengetahui tentang strategi mahasiswa tingkat 1 yang ada di Universitas Islam Bandung dalam membangun kreativitas belajar di tengah kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengetahui tentang dampak internet dalam membangun kreativitas belajar mahasiswa tingkat 1 di Universitas Islam Bandung. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman dan informasi kepada seluruh mahasiswa tentang membangun kreativitas belajar di tengah perkembangan teknologi internet. Sehingga berkat penelitian ini kita tahu bagaimana cara yang baik dalam menyikapinya. Yang kedua, ada manfaat praktis, dapat memberikan pengetahuan dan memotivasi mahasiswa untuk menggunakan teknologi informasi internet secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kreativitas belajar. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, definisi pengaruh. Yang kedua, definisi teknologi informasi. Yang ketiga, definisi internet. Yang keempat, definisi kreativitas. Yang kelima, definisi belajar. Yang keenam, definisi mahasiswa. Dan yang ketujuh, definisi pandemi COVID-19. Dalam bab 2 landasan teori terdapat definisi pengaruh. Definisi pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Yang kedua, terdapat definisi teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa rancangan atau desain untuk alat bantu yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Yang ketiga, terdapat definisi internet. Pengertian internet secara umum
Menurut bahasa adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Sedangkan pengertian internet secara khusus adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. Yang keempat, terdapat definisi kreativitas. Menurut Guilford menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri orang kreatif. Ada dua cara berpikir, yaitu cara berpikir konvergen dan divergen. Konvergen adalah cara-cara individu dalam memikirkan sesuatu dengan berpandangan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Sedangkan divergen adalah kemampuan individu yang mencari berbagai alternatif jawaban terhadap persoalan. Menurut kaitannya dengan kreativitas, Guilford menekankan bahwa orang-orang kreatif lebih banyak memiliki cara-cara berpikir yang divergen. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan menghasilkan suatu gagasan dengan berbagai macam alternatif dan beberapa proses kreatif yang didukung oleh lingkungan sekitar. Yang kelima, terdapat definisi belajar. Menurut Sujana dalam Mahisaro, belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan yang terjadi pada individu merupakan perubahan bentuk seperti berubahnya pemahaman, pengetahuan, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, serta keinginan menuju ke arah yang lebih baik. Keenam, terdapat definisi mahasiswa. Mahasiswa secara harfiah adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi otomatis dapat disebut sebagai mahasiswa. Pandemi COVID yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi di mana-mana. Bab 3 terdapat analisis dan pembahasan. Yang pertama, fenomena. Era teknologi digital saat ini dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 juga telah mengalihfungsikan kemajuan yang dimiliki oleh manusia dan menggantikannya dengan mesin. Di kalangan pelajar dan mahasiswa, revolusi industri 4.0 bukanlah suatu hal yang asing. Hal ini terlihat dari bagaimana cara mereka menikmati kecanggihan dari teknologi itu sendiri. Namun, sangat disayangkan hadirnya revolusi industri 4.0 ini justru hanya membuat manusia terlena, terlebih lagi bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Seperti kebanyakan pelajar dan mahasiswa yang terlihat sangat ketergantungan terhadap kecanggihan teknologi. Mereka menggunakannya sebagai alat copy paste dan plagiat atas tugas sekolah atau kampus agar pekerjaan mereka lebih cepat dan mudah terselesaikan. Pada kenyataannya, hal itu hanya membuat fungsi otak menjadi melemah, semakin malas membaca dan semakin enggan untuk berpikir kritis. Hal tersebut hanya akan melemahkan potensi pelajar dan mahasiswa yang seharusnya dikembangkan. Kedua, analisis dan data. Karakteristik responden. Berdasarkan tabel menunjukkan jumlah responden yang mengisi kuesioner berjumlah 100 responden. Dari 10 fakultas di Universitas Islam Bandung, terdapat 9 fakultas yang turut menjadi responden. Responden terbanyak berasal dari Fakultas Teknik dengan jumlah 48 responden dan paling sedikit dari Fakultas Hukum dengan jumlah 1 responden. Dan tidak ada responden sama sekali dari Fakultas Dakwah. Kemudian terdapat tabel distribusi frekuensi berdasarkan umur. Diketahui bahwa responden paling banyak secara berurutan ialah dengan umur 18 tahun, 64 responden atau 64%, umur 19 tahun 29 responden serta 29%, umur 17 tahun terdapat 5 responden yaitu 5%, dan yang paling sedikit adalah responden dengan umur 20 tahun, yaitu 2 responden dengan 2%. Kemudian terdapat juga tabel distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin. Diketahui bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak dengan jumlah 72 responden atau 72% dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 28 responden atau 28%. Diketahui bahwa mahasiswa Universitas Islam Bandung tahu dan paham cara penggunaan teknologi internet sebanyak 100 responden, yaitu 100%, dan tidak ada responden yang memilih jawaban tidak. Kesimpulannya, mahasiswa Universitas Islam Bandung peka terhadap perkembangannya teknologi. Kemudian, terdapat distribusi frekuensi durasi penggunaan akses internet setiap harinya di masa pandemi. Diketahui bahwa durasi penggunaan akses internet dari responden setiap harinya selama masa pandemi. Durasi terbanyak pengguna internet adalah lebih dari 7 jam dan yang tersedikit adalah 1-3 jam.
Responden yang menggunakan internet lebih dari 7 jam seharinya sebanyak 61 responden, 61%, yang menggunakan internet 4-7 jam sebanyak 31 responden dengan 31%, dan yang menggunakan internet 1-3 jam seharinya sebanyak 8 responden, 8%. Kemudian terdapat tabel distribusi penggunaan internet menambah pengetahuan dalam belajar. Diketahui bahwa 93 responden, 93% menggunakan teknologi internet untuk menambah pengetahuan belajar, sedangkan sebanyak 2% responden lainnya menyatakan tidak, hanya menggunakan internet untuk keperluan belajar, dan 5 responden 5% lainnya menyatakan bahwa tidak hanya dengan teknologi internet, tetapi kadang-kadang mendapatkan pelajaran dari dosen atau guru pengajar. Kemudian terdapat distribusi frekuensi hubungan penggunaan teknologi internet terhadap kreativitas belajar. Diketahui bahwa 94% atau 94 responden menyatakan bahwa mereka merasakan teknologi internet menambah kreativitas mahasiswa dalam belajar, sedangkan 3% responden lainnya menyatakan bahwa teknologi tidak menambah kreativitas dalam belajar, dan 3% atau 3 responden lainnya menyatakan bahwa kadang-kadang teknologi internet menambahkan kreativitas mahasiswa tergantung pemakaiannya masing-masing. Dan terdapat tabel distribusi frekuensi teknologi memudahkan dalam mengerjakan tugas. Diketahui bahwa 96% atau 96 responden menyatakan bahwa teknologi internet memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, sedangkan 2 responden lainnya menyatakan bahwa teknologi internet tidak memudahkan dalam hal mengerjakan tugas, dan 2 responden atau 2% lainnya menyatakan bahwa tergantung terhadap website yang dikunjungi aman atau tidaknya. Jika aman, dapat memudahkan dalam mengerjakan tugas. Dampak yang dirasakan mahasiswa selama menggunakan teknologi internet. Berdasarkan tabel, diketahui sebanyak 33 responden atau 33% mengalami ketergantungan terhadap internet. Terdapat 5 responden mengalami dampak terhadap pola tidur, sebanyak 27 responden atau 27% merasakan dampak teknologi terhadap kerusakan fungsi mata. Terdapat 4 responden atau 4% mengalami kurangnya interaksi komunikasi dengan lingkungan, 25 responden mengalami dampak menjadi lupa akan waktu dan bermalas-malasan, sedangkan 6 responden merasa bahwa tidak mengalami dampak buruk karena sudah zamannya di era teknologi. Yang ketiga, kajian Islam dikutip dalam Quran Surat Yunus ayat 11 yang artinya perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dengan nama keagungan diri kita atau harta yang banyak. Dengan paradigma ini, kita akan terbebas dari godaan nafsu duniawi dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentu bukan berarti kita tidak boleh mencari penghidupan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksud prinsip ini bahwa dalam mempelajari ilmu pengetahuan, kita tidak boleh sekedar berorientasi pada harta dan ketenaran semata. Orientasi pada harta dan ketenaran akan menyebabkan kita terjebak pada sikap tidak peduli terhadap perkembangan teknologi yang merusak dan bahaya bagi alam dan kemanusiaan. Keempat, terdapat hasil analisis. Hasil data yang diperoleh dari analisis adalah teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi mahasiswa. Rata-rata mahasiswa tingkat 1 Universitas Islam Bandung paham dan peka terhadap teknologi. Mereka menggunakan teknologi untuk keperluan pembelajaran dan karena teknologi dapat meningkatkan kreativitas serta ide-ide kreatif lainnya. Menurut data hasil penelitian, penggunaan teknologi internet di masa pandemi mempengaruhi perubahan kreativitas belajar mahasiswa. Dari 100 responden yang mengisi kuesioner pada mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung, permasalahan yang terakhir yaitu mengetahui bahwa mahasiswa tingkat 1 Universitas Islam Bandung melakukan peninjauan kembali suatu persoalan melalui cara dan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui agar menghindar budaya copy paste dalam mengerjakan tugas dengan cara melakukan seperti amati, tiru, dan modifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini yang merujuk pada rumusan masalah bahwa fungsi internet dalam membangun kreativitas belajar mahasiswa adalah mahasiswa mampu mencari informasi atau ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya sehingga nantinya akan berdampak baik kepada dirinya. Selain menambahkan wawasan ilmu pengetahuan, internet juga bisa meningkatkan kreativitas belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Karena mahasiswa juga bisa mengakses kapan saja dan di mana saja untuk bisa membaca atau mencari informasi tanpa harus datang ke perpustakaan terlebih dahulu. Dengan adanya internet ini akan mengacu
memacu pemikiran mahasiswa untuk berpikir secara kreatif. Yang kedua, dengan adanya teknologi, mahasiswa dapat belajar segala hal melalui internet. Selain dapat membantu dalam mengerjakan tugas, mereka dapat meningkatkan kreativitas, salah satunya dengan cara amati, tiru, dan modifikasi yang bertujuan untuk menciptakan pemikiran yang baru, kreatif, unik, dan berdaya saing. Yang ketiga, semakin besar penggunaan internet sebagai media belajar akan meningkat pula motivasi belajar. Semakin besar motivasi belajar akan meningkatkan kreativitas mahasiswa. Semakin besar kreativitas mahasiswa akan meningkatkan potensi belajar mahasiswa. Kemudian terdapat saran bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat meningkatkan kreativitas yang sudah ada dengan cara mengungkapkan ide atau pendapat yang sudah dipikirkan saat sedang berdiskusi dengan teman, membaca buku-buku yang membangkitkan kreativitas, atau ikut pelatihan atau seminar tentang kreativitas, beri waktu yang cukup pada diri sendiri untuk berpikir tenang dan beranikan diri untuk mencoba hal baru. Kemudian yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sebaiknya dilakukan penelitian serupa dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk mendapatkan deskripsi hasil karakteristik yang lebih jelas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.